Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung saja. Selanjutnya kita akan lihat soal kengerian dari masa antikris. Nah, masa antikris kalau kita lihat di Alkitab, itu ada dua istilah yang dipakai. Sebenarnya lebih dari itu. Di antaranya itu adalah dua di antaranya adalah kesusahan yang besar, atau dalam bahasa Inggrisnya kalau orang luar negeri, orang Amerika atau yang berbahasa Inggris disebut Great Tribulation. Istilah itu cukup terkenal juga, kesusahan besar. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kesusahan yang besar. Nah, itu salah satu istilah dari masa antikris. Nah, istilah yang berikutnya itu adalah hari pencobaan. Kata pencobaan itu dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai kesengsaraan. Ya, hari kesengsaraan. Di situ ayatnya Bapak Ibu bisa lihat tentang hari kesengsaraan itu di Wahyu 3 ayat 10. Di situ dikatakan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi di situ Tuhan Yesus katakan bahwa hari pencobaan ini atau hari kesengsaraan ini akan datang atas seluruh dunia. Artinya masa antikris memang akan terjadi di seluruh dunia. Nah, sekarang mari kita perhatikan yang berikut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sengsara besar atau masa antikris itu hanya bagi orang-orang Kristen yang tidak terangkat. Saya pernah dengar ada satu pengajaran mengatakan bahwa sengsara besar itu hanya bagi orang-orang Kristen yang tidak terangkat. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar istilah itu atau pengajaran itu. Tapi Bapak Ibu itu sebenarnya tidak tepat. Karena yang dimaksud masa antikris itu datangnya atas seluruh bumi, di seluruh dunia. Dan kemudian dikatakan di Wahyu 13 ayat 7 itu dikatakan bahwa antikris itu diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Kemudian di Wahyu 3 ayat 10 tadi dikatakan bahwa hari pencobaan atau hari kesengsaraan atau masa antikris akan datang seluruh dunia. Jadi antikris memang diberi kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. Ini bukan soal Kristen atau tidak Kristen. Jadi masa antikris itu akan datang di seluruh dunia, dan semua orang dari semua lapisan masyarakat, agama, ras, suku, semuanya akan ada di dalam. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen yang tertinggal saja yang ada di masa antikris. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan yang belakangan ini juga makin ditanyakan orang. Kapan masa antikris itu akan terjadi? Memang ada beberapa pengajaran yang mengajarkan soal kapan antikris akan terjadi. Bapak Ibu, di sini saya sampaikan bahwa masa antikris itu terjadinya setelah pengangkatan, setelah masa pengangkatan atau yang sering disebut sebagai rapture. Dan memang ada beberapa versi pengajaran soal kapan masa antikris akan terjadi. Ada yang mengatakan setelah pengangkatan, kemudian ada yang mengatakan bahwa masa antikris itu terjadi sebelum pengangkatan. Artinya pengangkatan terjadi setelah masa antikris. Memang ada beberapa penafsiran, tapi di sini saya sampaikan bahwa masa antikris itu terjadinya setelah pengangkatan gereja Tuhan, bukan sebelum. Nanti saya beritahukan itu alasannya apa. Nah, di situ kita bisa lihat ada skema tentang soal pengangkatan di situ. Ya, jadi kedatangan Tuhan itu sebenarnya ada dua tahap. Kedatangan Tuhan yang kedua, tahap pertama atau yang disebut rapture itu terjadi sebelum masa antikris. Kemudian kedatangan yang kedua, tahap kedua itu terjadi setelah masa antikris. Jadi kedatangan Tuhan itu sebenarnya ada dua tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap yang pertama itu sebelum masa antikris, dan tahap yang kedua itu setelah masa antikris. Dan di situ di bagian itu saudara bisa lihat tujuan dari
kedatangan Tuhan yang kedua, tahap pertama itu untuk mengangkat gereja Tuhan dalam peristiwa rapture. Lalu tujuan untuk kedatangan kedua, tahap kedua, perang Harmagedon. Jadi kalau sering dengar istilah perang Harmagedon itu terjadinya setelah masa Antikris. Karena Tuhan Yesus akan datang dari surga, kemudian memerangi Antikris, nabi palsu dan pengikutnya. Nah, perang itu disebut perang Harmagedon. Kemudian kedatangan kedua, tahap kedua dari Tuhan Yesus, itu tujuannya juga untuk masuk dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Nah, cuman saya nggak akan lebih lanjut soal yang satu ini. Ya, sekarang kita perhatikan yang berikut. Ini ada kebenaran kunci. Ya, kebenaran kunci yang menyatakan bahwa seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa masa antikris itu terjadinya setelah pengangkatan. Jadi pengangkatan gereja dulu, baru kemudian masa antikris. Salah satu kebenaran kuncinya itu ada di sini Bapak Ibu, di ayat ini, di 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Yaitu antikris menyatakan diri setelah yang menahan disingkirkan. Bapak Ibu perhatikan di 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Di situ ada ayat mengatakan bahwa karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kemudian dilanjutkan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Di situ ada pernyataan yang sama, ada yang menahan. Kebenaran kunci pertama yang menunjukkan bahwa masa antikris itu setelah pengangkatan itu ada di sini. Antikris menyatakan diri setelah yang menahan disingkirkan. Di ayat itu disebutkan demikian. Nah, yang dimaksud di ayat ini, si pendurhaka itu adalah tokoh antikris. Jadi tokoh antikris sendiri akan menyatakan dirinya setelah yang menahan disingkirkan. Nah, dari situ kita tahu bagaimana mungkin antikris itu bisa dimulai kalau yang menahan masih ada di bumi. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud menahan antikris? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab. Selama ini mungkin pernah dengar bahwa ada yang menahan si antikris. Ya? Gereja Tuhan. Lalu ada pendapat lain? Ada yang bilang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan diangkat dari bumi, lalu habis itu antikris akan menyatakan diri. Ada yang setuju? Nah, saya nggak akan bahas soal Roh Kudus itu apakah akan meninggalkan bumi lalu di dunia nggak ada Roh Kudus. Tapi yang saya mau sampaikan begini, gereja Tuhan itu adalah pihak yang menahan pekerjaan roh antikris selama ini. Dari sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, yaitu sampai hari ini juga. Gereja Tuhan itu dipakai oleh Roh Kudus untuk menahan pekerjaan roh antikris, dan gereja juga yang menahan antikris menyatakan diri. Nah, setelah gereja Tuhan diangkat, baru antikris menyatakan diri. Dan otomatis masa antikris juga akan dimulai. Jadi dari sini kita tahu bahwa masa antikris itu akan dimulai setelah pengangkatan gereja Tuhan.